Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Podria Umayyi dengan NIM 200311100017. Di sini saya akan melakukan video praktikum bioekologi organisme pengganggu tanaman. Acara kedua yaitu simptomatik. Simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Gejala yang disertai tanda dari patogen atau penyebab penyakit merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 pokok, yaitu yang pertama gejala nekrotik, yaitu disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel dan matinya sel. Yang kedua, gejala hiperplastis yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Dan yang terakhir yaitu hiperplastis yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang tidak biasa. Yang pertama, gejala yang termasuk pada nekrotis antara lain nekrose atau matinya sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Kemudian ada klorose atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibatnya rusaknya klorofil. Kemudian ada perforasi, yaitu nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Kemudian ada kanker, adalah matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu. Kemudian ada eksudasi atau pendarahan, yaitu keluarnya substansi tertentu dari bagian tumbuhan karena serangan suatu penyebab penyakit. Kemudian yang selanjutnya ada busuk atau rotting, yaitu gejala nekrose yang biasanya terjadi di bagian-bagian tumbuhan yang tebal seperti buah, batang, akar, atau umbi. Kemudian selanjutnya yang kedua, gejala-gejala pada hipoplastis ada antara lain ada roset. Pada gejala ini, ruas-ruas tidak memanjang, sedang pembentukan daun kurang mendapat hambatan sehingga daun-daun berdesak-desakan membentuk suatu karangan. Selanjutnya ada kerdil, merupakan gejala yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Kemudian ada perubahan simetri, yaitu hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Kemudian yang ketiga yaitu gejala hiperplastis, antara lain yang termasuk yaitu Witch's Broom atau sapu. Tunas ketiak yang biasanya tidur dapat berkembang dengan hebat sehingga terbentuk seberkas tunas-tunas atau ranting-ranting yang rapat dan diikuti dengan terhambatnya pertumbuhan ruas-ruas batang. Kemudian ada tumor, adalah pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Kemudian ada intumescensi, merupakan pembengkakan akibat dari memanjangnya sekumpulan sel pada daerah yang agak luas pada daun atau batang. Selanjutnya ada eriose, yaitu terjadinya pembentukan
trikoma yang luar biasa. Selanjutnya ada fasisiasi. Fasiasi merupakan perubahan bentuk dari cabang atau batang yang semestinya lurus dan silindris menjadi bengkok dan pipih. Yang terakhir ada gejala menggulung, mengering, atau kerupuk akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Contoh penyakit ini yaitu kerupuk pada tembakau, tomat, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat pada tanaman ini, yaitu tanaman srikaya, terdapat gejala nekrotis, di mana gejala nekrotik disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya yang mati. Gejala nekrotis tersebut termasuk pada kloros atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Dapat kita lihat pada tanaman cabai jamu ini terdapat gejala hiperplastis yang merupakan gejala yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Gejala hiperplastis tersebut yang dimaksud adalah menggulung, mengeriting atau kerupuk, disebabkan oleh akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Contoh penyakit kerupuk pada tembakau yang disebabkan oleh virus Ruga tabasi. Penyakit daun menggulung pada kentang yang disebabkan oleh Corium solami. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.